Bergembiralah kita semua dalam Tuhan, merayakan semua orang kudus. Malaikat pun bersukaria berpesta dan memuji-muji Putra Allah. Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih, baik yang ada di gereja maupun yang mengikuti perayaan Ekaristi ini dari rumah. Bulan November, Bunda Gereja mengundang kita semua untuk memusatkan perhatian kita pada saudari-saudara kita yang telah masuk dalam persekutuan umat dalam gereja yang lain. Tanggal 1 November kita memperingati persekutuan gereja, umat yang telah sampai pada tujuan terakhir yang menjadi tujuan kita semua. Mereka yang telah masuk dalam kebahagiaan abadi di rumah Bapa, orang-orang kudus. Dalam syahadat pendek kita selalu mengulangi, aku percaya akan gereja Katolik, persekutuan para kudus adalah gereja yang telah mencapai tujuan akhir. Dan besok tanggal 2 November Bunda Gereja mengundang kita untuk memusatkan perhatian pada persekutuan umat lainnya. Mereka yang belum sampai, mereka yang belum masuk di dalam persekutuan gereja pemenang, yaitu mereka yang menurut kepercayaan kita umat Katolik masih menanti di tempat yang disebut tempat penantian. Adalah perlu senantiasa kita sadari bahwa antara ketiga bentuk gereja ini, gereja yaitu umat beriman yang masih bersiara di dunia ini. Nah, kita inilah yang dulu disebut gereja pejuang, gereja yang masih berjuang untuk sampai pada tujuan akhir. Lalu gereja penderita, gereja persekutuan dari umat yang masih menanti untuk masuk ke dalam kebahagiaan abadi. Sementara gereja pemenang adalah persekutuan orang-orang kudus yang secara khusus kita rayakan pada hari ini, tanggal 1 November. Saudari-saudara, mari kita mempersiapkan diri untuk mengambil bagian dalam perayaan syukur ini. Karena Tuhan melalui putranya Yesus Kristus telah memberi kebahagiaan abadi kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Kita siapkan diri untuk merayakan misteri penyelamatan ini dengan terlebih dahulu menundukkan kepala di hadapan Tuhan, kemudian dengan penuh sesal di hati kita mohon ampun kepadanya atas segala dosa dan kesalahan kita. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, dalam perayaan kali ini kami kenangkan semua orang kudus yang mengimani Engkau dan mempercayakan dirinya kepada cinta kasih-Mu, entah mereka itu terkenal entah tidak. Dengan para kudus itu kami telah Kau persatukan
dalam umat-Mu, dalam gereja-Mu. Maka kami mohon dengan perantaraan mereka, penuhilah doa keinginan kami, dan perkenankanlah kami ikut serta dilimpahi belas kasih-Mu. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang kini hidup dan bertakhta bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang paling diharapkan oleh manusia menurut tata dunia? Apa yang menurut tata dunia membahagiakan manusia? Ya, adalah kesempurnaan fisik, adalah kekayaan, adalah popularitas, adalah kedudukan. Lihatlah apa yang paling menarik dan senantiasa disiarkan melalui media sosial. Kategori-kategori inilah yang menurut ukuran dunia menjadi yang dicita-citakan oleh manusia, karena itulah yang membahagiakan. Akibatnya apa? Karena manusia berlomba-lomba untuk mengejar kategori-kategori itu. Sebut saja salah satu, kekayaan. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah yang kaya semakin kaya karena memang mereka punya modal untuk menumpukan kekayaan, dan yang miskin semakin miskin. Itulah tata dan kriteria yang paling diharapkan dan paling dinantikan oleh manusia dalam dunia. Yesus Kristus datang dan ia menjungkir balikkan tata dunia itu. Yesus Kristus datang dan menelanjangi harapan palsu seperti itu. Dalam bahasa Latin ada pepatah, sic transit gloria mundi. Demikian berlalulah kemuliaan dunia. Dan saudari-saudari, lihatlah apa yang abadi dari kesempurnaan fisik, apa yang abadi dari kekayaan, apa yang abadi dari popularitas, apa yang abadi dari kedudukan, semua akan berakhir. Dan Yesus Kristus datang dan menjungkir balikkan tata dunia. Dan itulah yang kita temukan dalam khotbah yang disebut khotbah di bukit. 8 sabda bahagia itu. Murid-murid Yesus memang tidak punya pegangan untuk dibanggakan, tidak punya milik untuk disombongkan. Satu-satunya pegangannya
adalah Tuhan. Tuhanlah penolong mereka. Dan memang murid-murid Yesus yang akan berbahagia itu memang berasal dari banyak jenis kelompok yang terpinggirkan, yang tak diperhitungkan. Dan Yesus Kristus datang memuji bahagia kedelapan kelompok itu. Mari kita lihat satu persatu. Berbahagialah orang yang miskin. Orang miskin tidak punya apa-apa untuk dibanggakan, untuk disombong. Kedua, berbahagialah orang yang berduka cita. Ketiga, berbahagialah orang yang lemah lembut. Keempat, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Kelima, berbahagialah orang yang murah hati. Keenam, berbahagialah orang yang suci hatinya. Ketujuh, berbahagialah orang yang membawa damai. Dan yang kedelapan, berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran. Inilah 8 sabda bahagia Yesus. Kelompok-kelompok yang tak punya makna dalam tata dunia. Mereka tidak punya apa-apa untuk dibanggakan. Tapi mereka ini adalah murid-murid Kristus yang punya satu-satunya pegangan adalah Tuhan. Allah menjadi pembela mereka. Dan kuat sekali semangat dan dorongan yang diberinya. Berbahagialah kamu. Dan kalau kita perhatikan baik-baik, berbahagialah kamu karena kamu akan. Jadi, sabda bahagia yang disampaikan oleh Yesus itu akan dipenuhi kelak, belum sekarang. Berbahagialah kamu karena kamu akan. Saudari-saudara terkasih, hari ini kita atau gereja mengundang kita untuk merayakan pesta semua orang kudus. Dan orang kudus inilah yang telah mengalami janji Yesus Kristus. Berbahagialah kamu karena kamu akan berbahagia. Saudari-saudara terkasih, mari kita mencamkan sabda Yesus. 8 sabda bahagia untuk mereka yang menjadi murid Kristus. Adalah cerita bahwa ketika Mahatma Gandhi itu menjadi mahasiswa di Afrika Selatan pada masa mudanya, dia ternyata sebagai orang Hindu rajin membaca kitab suci Kristen. Dan yang paling menyentuh hatinya adalah persis khotbah di bukit dari Yesus ini. 8 sabda bahagia ini. Dan dia berpikir yakin inilah pesan yang akan sangat bermanfaat bagi India yang
diporak-porandakan akibat dan terpecah-pecah akibat dari perbedaan kasta, karena kedudukan, karena popularitas, karena kekayaan. Dan diceritakan bagaimana Mahatma Gandhi suatu saat berpikir serius untuk menjadi Kristen. Tetapi sebelum dia mengambil keputusan itu, dia ingin mengenal orang-orang yang disapa berbahagia oleh Yesus ini. Orang-orang Kristen. Waktu itu masih zaman apartheid di Afrika Selatan. Lalu dia pada hari Minggu datang ke sebuah gereja. Ternyata dia salah masuk. Dia masuk di gereja orang-orang kulit putih. Nah, ketika penerimaan umat di sana melihat, dia diusir pergi. Hei, gerejamu bukan di sini, di sana gerejamu. Mahatma Gandhi tercengang dan dia berbalik pergi, dan sejak itu tidak pernah lagi berpikir untuk menjadi Kristen. Dan kita dengar ucapannya yang terkenal ini. I like Jesus Christ, but I don't like the Christians. Saya suka Yesus Kristus, tetapi saya tidak suka orang-orang Kristen. Mengapa? Karena ternyata mereka tidak hidup menurut ajaran, menurut prinsip Yesus Kristus. Maka saudari-saudara terkasih, kesaksian itu harus menantang kita. Pada hari berbahagia ini, ketika kita merayakan pesta segala orang kudus, orang-orang yang berbahagia berdasarkan 8 sabda bahagia dari Yesus Kristus. Lalu kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah saya sudah termasuk dalam salah satu kelompok dari 8 kategori kelompok murid Yesus itu? Kalau demikian, kita benar-benar sudah menjadi murid Yesus Kristus. Tetapi jika tidak, kita menjadi batu sandungan bagi banyak orang yang sedang mencari apa sebetulnya unsur yang membahagiakan bagi hidup manusia. Dan moga-moga kalau orang lain melihat kita lalu menjadi saksi dari kategori murid Yesus ini, lalu kita akan menjadi saksi-saksi yang menambah orang-orang yang akan berbahagia. Dan jika sebaliknya, janganlah kita kena kata-kata Mahatma Gandhi, I like Jesus Christ, but I don't like the Christians. Orang-orang kudus karena termasuk dalam salah satu kategori 8 kategori berbahagia yang dikatakan oleh Yesus, telah sampai pada tujuan akhir kehidupan, menjadi berbahagia. Moga-moga kita juga akhirnya sampai di situ. Tuhan memberkati kita. Amin. Berbahagialah orang-orang suci hatinya, sebab mereka akan memandang Allah. Berbahagialah yang mengusahakan perdamaian, sebab Allah akan menyebut mereka anak-anaknya.
Berbahagialah yang dikejar-kejar sebab taat kepada Tuhan. Sebab bagi mereka lah kerajaan Allah. Marilah berdoa. Allah Bapa yang layak dipuji, Engkau pokok kekudusan bagi semua orang kudus. Kami menyembah Dikau dan mohon semoga kesucian kami Kau sempurnakan dan Kau penuhi dengan cinta kasih-Mu. Dan semoga kami Kau perkenankan beralih dari santapan kaum musafir ini kepada perjamuan di dalam kerajaan surga demi Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, dengan ini perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur pada Allah. Mari pergi kita diutus. Amin.